Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, guru, sahabat pendidik, dan para kepala sekolah serta pengawas semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai contoh jadwal pelajaran kurikulum merdeka jenjang SD. Nah, tentu saja jadwal pelajaran ini dibutuhkan ya bila mana menjelang untuk tahun ajaran baru ya. Bapak Ibu guru dan sekolah ya, pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun operator ya, tentunya menentukan jadwal pelajaran untuk 1 tahun ini ya, tahun pelajaran. Nah, untuk itu maka di channel Perino Berbagi ini akan menyampaikan tentang cara penyusunan ya, sekilas penyusunan dan pemahaman seperti apa jadwalnya ya, dan berapa jam pelajarannya, bagaimana perhitungannya. Nah, untuk itu simak ya video ini sampai selesai agar Bapak Ibu guru bisa mendapatkan pemahaman yang optimal ya. Nah, untuk itu silakan ikuti video ini sampai selesai, jangan skip ya. Dan Bapak Ibu bisa mencantumkan ya bila mana ada pertanyaan ataupun tanggapan ya, itu pada isi komentarnya ya, tolong diisi ya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya ya, dan share video ini ya. Baik, Bapak Ibu guru ya, sahabat pendidik serta para kepala sekolah, inilah contoh jadwal pelajaran dan cara menyusun pembelajaran pelajaran ya, jadwal pelajaran kurikulum merdeka jenjang SD. Jadwal pelajaran sangat diperlukan dalam memperlancar kegiatan proses belajar mengajar. Menyusun jadwal pelajaran itu gampang susah, apalagi kalau menggunakan kurikulum baru. Saat ini beberapa sekolah telah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, seperti apa? Kita akan mengkaji ya tentang cara membuat atau memahami jadwal kurikulum merdeka ya. Khususnya ini yang akan disampaikan adalah untuk jenjang SD. Untuk jenjang SMP ya, ikuti juga video di channel Perino Berbagi maupun channel Up to Date Mas Guru. Baik, kita lanjutkan. Sebagai guru kelas atau wali kelas SD atau sebagai kepala sekolah SD, membuat jadwal pelajaran di awal tahun pelajaran untuk dibagikan ke para siswa. Pada video kali ini saya akan mencoba ya berbagi informasi bagaimana cara untuk membuat atau menyusun jadwal kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar ya. Pertama, kita harus pahami dulu struktur kurikulum merdeka untuk SDMI ya. Sebelum rekan-rekan guru membuat jadwal kurikulum merdeka jenjang SDMI, perlu memahami tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum merdeka dapat dilihat pada keputusan Mendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang apa? Tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Struktur kurikulum SDMI dibagi menjadi 3 fase ya. Pertama, fase A untuk kelas 1 dan 2. B, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. SDMI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SDMI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20%
beban belajar per tahun. Ya. Pelaksanaan proyek. Penguatan profil belajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan proyek harus mengacu pada pencapaian profil belajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi untuk diperhatikan ya Bapak Ibu Guru, secara muatan proyek harus mengacu pada pencapaian profil belajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Jadi tidak dikaitkan ya. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Ya. 1. Alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 1. 2. Alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 4. Nah, tabel 3 alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 3, 4, 5. Asumsi 1 tahun adalah 36 minggu dan 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Jadi di sini ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu adalah sebenarnya 4 ya, 4 jam pelajaran, tetapi 3 itu untuk intra ya. 3 minggu itu 3 jam pelajaran itu untuk intra dan 1 jam pelajaran itu untuk profil pelajar Pancasila ya, untuk proyeknya, jadi 1 jam ya. Kemudian untuk pendidikan agama Kristen juga sama ya, ada 3, pendidikan Katolik, Buddha dan Hindu serta Konghucu ya, itu lokasinya adalah 3 jam pelajaran intra dan 1 jam pelajaran proyek. Nah ini untuk tahunnya 1 tahun jadi ada 144 jam pelajaran. Nah baik, ini ya, ini sudah tersusun dan bisa dipahami ya. Misalnya ini matematika, ini ada 6 pelajaran, 6 jam pelajaran per minggu ya. Ini untuk intranya 5 dan untuk ininya 1 ya. Nah ini seni budaya dan sebagainya. Nah untuk bahasa Inggris ini 2 dan tidak ada proyeknya ya, untuk bahasa Inggris dan muatan lokal ya. Baik, ini ada keterangan ya, diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing ya, itu tadi mata pelajaran agama. Kemudian titik 2 keterangannya, satuan pendidik menyediakan minimal 1 jenis seni musik atau rupa, seni teater ya, dan atau seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni musik, seni rupa, seni teater atau seni tari. Jadi tidak semuanya ya Bapak Ibu. Paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Kemudian ada keterangan bintang 4 ini, total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris
sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Muatan pelajaran kepercayaan atau untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ya di SD MI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, ini yang B ya, contoh jadwal pelajaran kurikulum merdeka. Agar Bapak Ibu guru lebih mudah dan cepat dalam membuat jadwal pelajaran kurikulum merdeka, berikut ini ya file contoh yang bisa dibagikan ya, diubah sesuai dengan kebutuhan ya. Bapak Ibu guru silakan hubungi admin ya, karena filenya ini bentuknya Words ya, dan akan dikirimkan apabila mana Bapak Ibu ya sudah memenuhi syarat ya, dalam diantaranya kan menonton, like, subscribe, dan isi komentar serta share ya. Nah, saya memilih menggunakan Excel dalam membuat jadwal pelajaran karena dirasa lebih cepat dan hasilnya rapi. File jadwal format Excel ini menjadi semacam aplikasi karena saya lengkapi dengan perhitungan otomatis jumlah jam serta warna otomatis untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila P5 ya. P5 itu proyek penguatan profil belajar Pancasila, BTA itu baca tulis Al-Quran. Terkait dengan jadwal P5, ada yang dibuat langsung 1 hari penuh atau juga yang dijadwalkan setelah pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini adalah pilihan masing-masing sekolah. Jadi nanti di dalam jadwal P5 Bapak Ibu guru bisa menggunakan apakah per hari, per minggu, atau sistem blok, yaitu sebulan berapa minggu. Nah, untuk itu, untuk memahami jadwalnya dan praktek langsung nanti setelah penjelasan ini saya sampaikan, contohkan mengenai jadwal pelajaran baik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya untuk jenjang SD. Untuk SMP ada di video selanjutnya karena itu harus disesuaikan dengan struktur kurikulumnya. Nah, baik, berikut ini ya akan saya sampaikan contoh jadwal pelajarannya ya. Ikuti terus, jangan di skip. Terima kasih. Baik, berikut ini saya sampaikan contoh jadwal pelajaran kelas 4 fase B kurikulum merdeka ya. Untuk itu maka kita memahami kembali ya. Seperti tadi sebelumnya sudah saya sampaikan cara untuk menyusunnya dan melihat strukturnya. Maka kita ingatkan kembali ya bahwa alokasi waktu ya mata pelajaran SDMI kelas 4 ya fase B, asumsi 1 tahun adalah 36 minggu dan 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Nah, mata pelajaran untuk di kelas 4 ya ini meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia, matematika, IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya. Di sini seni budaya ada tanda keterangan ya, bintang 2 ini. Artinya di sini satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni. Seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Peserta didik memilih 1 jenis seni ya, seni musik, seni rupa, dan seni teater atau seni tari. Ya, jadi
paling banyak ini untuk keterangan berikutnya ya. Untuk seni ini juga ya, silakan bisa dipilih ya yang sesuaikan dengan kondisi di daerah, misalnya musik, rupa ataupun teater ataupun tari ya. Ini alokasi waktunya. Di sini dijelaskan ya, alokasi intrakurikuler per tahun itu ada berapa minggu ya. Nah, kemudian alokasi profil pelajar Pancasila per tahun ya, berapa minggu. Nah, di sini totalnya ya sudah pernah dijelaskan. Kemudian jadwal. Nah, untuk jadwal pelajarannya maupun untuk intra ataupun untuk proyek di sini agama ya, agama itu 3 jam pelajaran 75%. Kalau proyeknya adalah 1 jam pelajaran atau 25%. Bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, intra proyek 1. Bahasa matematika intra 5, untuk JP proyek adalah 1. IPAS intra 5, proyek 1. Penjaskes ya, intranya 3, proyeknya 1. Jadi untuk seni juga 1 ya, 1 proyeknya. Jadi jumlah jam pelajaran untuk intra itu per minggu adalah 29 jam pelajaran per minggu untuk intra. Untuk proyek 7 jam pelajaran per minggu ya. Itu 19%-nya ya. Jadi total jam pelajaran per minggu adalah 36 jam pelajaran per minggu. Nah, untuk pilihan ini ya disediakan juga bahasa Inggris itu 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian muatan lokal ini Bapak Ibu biasanya untuk setiap daerah ya masing-masing menerapkan untuk muatan lokal bahasa daerah disiapkan 2 jam pelajaran per minggu. Baca tulis Al-Quran ya yang menerapkan PTA ini adalah 2 jam pelajaran per minggu. Tetapi tidak ada proyeknya ya. Jadi proyek itu tidak disediakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris maupun muatan lokal. Nah, jadi jumlah jam pelajaran ya per minggu itu dari pendidikan agama sampai kepada mulok itu adalah disediakan 35 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk proyeknya tetap ya 7 jam pelajaran per minggu, karena untuk bahasa Inggris dan muatan lokal tidak disediakan untuk modul untuk jam pelajaran proyek. Jadi totalnya intra 35 jam pelajaran, kemudian proyeknya 7 jam pelajaran, maka totalnya jam pelajaran per minggunya adalah 42 jam pelajaran per minggu. Untuk sekolah swasta ya yang menerapkan muatan lokal lebih dari 2, silakan, karena ada juga ya sekolah yang menerapkan 5 hari belajar, itu juga jam pelajarannya tetap ya, tetapi waktunya bisa lebih lama ya. Di sini nanti kita lihat ini ya jadwalnya, contoh jadwalnya. Untuk kelas 4 ya, untuk kelas 4 untuk modul jadwal proyek P5 ini dijadwalkan per hari ya. Jadwal per harinya itu artinya di sini Bapak Ibu bisa menerapkan
misalnya Rabu 3 jam pelajaran, kemudian Kamis 2 jam pelajaran, dan Sabtu 2 jam pelajaran. Jadi totalnya ada 7 jam pelajaran. Ini untuk pembuatan jadwal proyek yang per hari. Sedangkan di sini untuk jadwal proyek per minggu, Bapak Ibu bisa menerapkan dalam 1 minggu itu pilih 1 hari itu full untuk mengajarkan proyek ya. Misalnya di sini hari Kamis ada 7 jam pelajaran proyek ya. Dalam 1 minggu ini khusus di hari Kamis. Silakan di hari yang lain ya Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisinya. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Contoh jadwal pelajaran maupun jadwal proyek ya P5. Sudah dijelaskan tadi, mudah-mudahan ada menambah pemahaman di dalam penyusunan, cara penyusunan jadwal serta contoh jadwalnya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA guru maupun orang tua siswa ya, agar bisa mendapatkan contoh ya untuk jadwal pelajaran di tahun pelajaran 2023-2024. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Silakan ya, dan semoga Bapak Ibu sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.